Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaningtyas Eka Yusuf di sini akan mempresentasikan hasil laporan penelitian yang berjudul Analisis Korelasi Antara Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Langsung saja untuk yang bab 1 yaitu latar belakang masalah. Secara umum, pembangunan nasional merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan oleh BPS pada tahun 2011 sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Salah satu prioritas utama dalam pembangunan manusia adalah efisiensi terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, jika angka kemiskinan di suatu daerah meningkat setiap tahunnya, maka hal tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kondisi ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2023. Kemudian dilanjutkan rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana analisis korelasi antara tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, dan diberikan tujuan yaitu memahami bagaimana analisis korelasi antara tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, memberikan informasi tentang hubungan antara tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Yang kedua, membantu mengambil kebijakan dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya IPM. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut. IPM sama dengan 1/3 dikali indeks X1 ditambah indeks X2 ditambah indeks X3, di mana X1-nya yaitu angka harapan hidup, X2 berupa tingkat pendidikan, dan X3 berupa kemampuan daya beli. Selanjutnya yaitu pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia. Menurut Mahmudi tahun 2007 dalam Widodo DKK 2011, dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat 3 poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia, di mana dalam lingkaran kemiskinan terdapat 3 indikator pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang tidak mampu untuk dicapai oleh masyarakat miskin. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula, yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Korelasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan keeratan hubungan antara 2 atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan koefisien yang menggambarkan kedekatan hubungan antara 2 atau lebih variabel. Tingkat keeratan hubungan pada korelasi ini terletak antara rentang 0 hingga 1. Korelasi memiliki kemungkinan pengujian secara 2 arah.
Apabila koefisien korelasi bernilai positif, dikatakan korelasi searah, dan sebaliknya jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka dikatakan korelasi tidak searah. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Ada studi literatur, jenis, dan sumber data, kemudian metode pengumpulan data. Untuk jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu dalam 1 tahun. Dan metode pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian untuk memecahkan masalah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh dari BPS dalam bentuk 1 tahun antara lain. Yang pertama yaitu data tingkat kemiskinan di daerah Jawa Timur pada tahun 2023, dan yang kedua data indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Bab selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, penyajian data. Data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu jumlah indeks pembangunan manusia dan penduduk miskin pada tahun 2023. Penelitian ini fokus pada pengaruh tingkat penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia. Berikut data yang diperoleh. Ada 38 daerah berupa kabupaten dan kota seprovinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Gambar di atas merupakan tabel hasil output SPSS yang menunjukkan ringkasan statistik deskriptif kedua variabel. Rata-rata IPM lebih kecil dengan penyebaran data yang lebih kecil dibandingkan rata-rata dan penyebaran kemiskinan yang memiliki variasi nilai yang lebih besar. Kemudian, tabel pada gambar di samping merupakan hasil output SPSS yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara IPM dan kemiskinan. Artinya peningkatan IPM cenderung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu perhitungan manual. Perhitungan secara manual dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson untuk mendapatkan nilai R sebagai berikut. Dari perhitungan manual, kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan R sama dengan min 0,583. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dengan perhitungan analisis korelasi pada penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dengan nilai min 0,583% terhadap variabel IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal ini menginterpretasikan bahwa jika tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka laju pertumbuhan IPM akan meningkat. Hasil yang diperoleh ini sebanding dengan hipotesis penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Selanjutnya, bab 5 penutup. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Kemiskinan berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah indeks pembangunan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan yang efektif harus menjadi prioritas dalam merancang program pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan program bantuan sosial dan ekonomi untuk masyarakat miskin. Selain itu, perluasan penghasilan per kapita melalui program ekonomi lokal juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan IPM di Jawa Timur dapat meningkat dan kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.